Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Michael Putra Nababan, salah satu asisten laboratorium fisika dasar ITS. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang percobaan viskometri Oswald yang memiliki tujuan untuk menentukan viskositas dari sebuah larutan. Percobaan viskometri Oswald berlandaskan pada hukum Hagen-Poiseuille yang menjelaskan tentang debit fluida pada sebuah pipa kapiler, yang mana merupakan pipa dengan diameter yang sangat kecil. Contoh dari pipa kapiler adalah pembuluh darah kapiler pada sistem peredaran darah manusia. Persamaan dari hukum Hagen-Poiseuille adalah sebagai berikut. Dengan V adalah volume dengan satuan SI yaitu adalah meter kubik, T adalah waktu dalam satuan second, R adalah jari-jari pipa kapiler dengan satuan meter, delta P adalah perbedaan tekanan di antara kedua ujung pipa kapiler yang memiliki satuan Pascal, Eta adalah viskositas dengan satuan Pascal second, dan L adalah panjang efektif pipa kapiler dalam satuan meter. Pada percobaan ini, delta P sama dengan rho GH, sehingga persamaannya menjadi seperti berikut. Dengan rho adalah densitas yang memiliki satuan SI yaitu kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, dan H adalah perbedaan ketinggian fluida. Dengan sedikit modifikasi, persamaan tersebut dapat diubah untuk mendapatkan viskositas seperti berikut. Pada persamaan ini, banyak variabel yang sulit untuk diukur, sehingga kita mengukur viskositas suatu fluida dengan membandingkannya pada fluida referensi yang sudah diketahui viskositasnya, yaitu pada percobaan ini adalah air. Sehingga persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. Dengan mengukur densitas air dan larutan, waktu air dan waktu larutan, nilai viskositas larutan bisa didapatkan. Oke, jadi di percobaan viskometer Oswald, itu kita menggunakan beberapa alat dan bahan. Yang pertama ada dua statif yang fungsinya itu, yang pertama ada untuk menopang tabung viskometer Oswald itu sendiri. Lalu di sini ada menopang termometer alkohol. Lalu yang kedua di sini ada tabung viskometer Oswald yang fungsinya untuk mengukur viskositas dari larutan yang akan kita ukur, gitu. Lalu di sini ada sebuah kontainer kecil yang fungsinya untuk menampung air dan larutan yang sudah tidak terpakai. Lalu di sini ada neraca digital yang fungsinya untuk mengukur massa. Lalu di sini ada sebuah pompa pipet ya, yang merah ini, fungsinya untuk menarik air ataupun larutan nanti dari garis atas ke dari garis bawah ke garis atas gitu, nanti dijelaskan lebih lanjut. Lalu di sini ada sebuah piknometer yang fungsinya untuk mengukur densitas dari air dan larutan yang ada di sini. Lalu di sini ada sebuah stopwatch yang fungsinya untuk mengukur waktu yang ditempuh dari garis atas ke garis bawah, nanti kita jelaskan ya. Oke, lalu di sini ada 3 gelas beker yang fungsinya untuk menampung air dan larutan yang akan kita ukur viskositasnya. Lalu di sini ada 3 buah pipet yang fungsinya untuk memindahkan air dan larutan dari gelas beker ke tabung viskometer Oswald begitu. Lalu di sini ada 3 fluida ya di sini. Di sini ada air atau di sini sebenarnya aqueous ya, aqueous air terdistilasi. Di sini ada larutan satu yang mana di sini adalah larutan etanol dengan konsentrasi 70% volume per volume. Begitu. Di sini ada larutan dua yang mana adalah larutan etanol dengan konsentrasi 60% volume per volume begitu. Lalu di sini ada sebuah termometer yang fungsinya untuk mengukur suhu di ruangan begitu. Nah, untuk langkah kerjanya yang pertama kalian ukur dulu suhu ruangan di sini itu. Nah, di sini kalau misalkan mungkin di sana tidak kelihatan ya. Nah, di sini itu terukur suhunya sekitar 24 derajat Celcius, nanti kalian catat begitu. Lalu setelah itu kalian ukur massa dari piknometer begitu. Nah, ini kalian ukur dengan neraca digital ya. Nah, ini kita buka. Oh, sorry. Nah, ini kita buka, lalu kita on kan di sini. Oke. Di on kan. Nah, ini kita taruh di sini. Oke. Nah, ini kita taruh di sini.
Nah, nanti masanya kita dapat masa piknometer yang kosong, begitu. Oke. Lalu setelah itu kita masukkan air. Oke, ini kita masukkan air ke dalam piknometer. Tuh. Jumlahnya nanti sampai ketinggiannya itu sekitar setengah leher dari piknometer. Gitu. Ini kita masukkan ya. Oke. Atau kalau misalkan kalian ini juga bisa langsung dari ini ya, glass breaker ya di sini. Kita bisa langsung tuang aja. Ups, oke. Ternyata lebih ya, sampai full. Oke. Nggak apa-apa. Jadi ya sekitar segitulah. Nah, ini kalian taruh di sini. Ini kalian tutup. Nah, gitu. Nah, ini ada yang tumpah ya. Nah, ini nanti kalian keringkan. Oke. Ini kalian keringkan, lalu setelah kalian keringkan nanti kalian ukur massa dari piknometernya ini. Begitu. Piknometer dengan air. Begitu. Ini nanti kalian ukur gitu. Ya. Nyalakan lagi. Oke. Ini cuma peragaan ya. Jadi sebenarnya nanti kalian keringkan begitu. Nah, ini dapat sekitar segitu. Oke. Lalu setelah kalian sudah dapat masanya, nah kalian bisa kembalikan lagi air yang di sini dalam pikno ke dalam glass beaker gitu. Kalian tuang lagi aja. Oke. Nah, nanti setelah kalian tuang itu kalian bisa keringkan piknometer ini. Ya, harus dikeringkan nanti dengan cara tertentu begitu. Lalu setelah kalian keringkan, nah air ini kita masukkan ke dalam viskometer Oswald, tabung viskometer Oswald. Lalu air ini kalian masukkan ke dalam tabung viskometer Oswald ya. Kalian masukkan ke di sini ada dua leher tabung ya. Nah, kalian masukkan ke leher tabung yang besar begitu. Nah, ini kalian masukkan dengan jumlah nanti sampai ini cekungan ini sampai penuh begitu. Nah, nanti kalian tandai ya. Nah, ini kita masukkan dulu dengan pipet. Oke. Oke. Dikit lagi. Ya, sekitar segitulah ya. Oke, nanti kalian tandai ya. Ini karena pergerakan kita nggak perlu ditandai. Jadi ini nanti kalian tandai tinggiannya, sebenarnya harusnya kalian tandai dulu ketinggiannya seberapa targetnya, baru kalian masukin. Jadi targetnya itu setidaknya harus di atas sampai ini itu penuh cekungannya ini, gitu. Oke. Nah, setelah itu kalian gunakan pompa pipet ini yang merah ini. Lalu ini kalian letakkan di leher tabung yang lebih kecil begitu. Ini kalian letakkan di sini. Oke. Nah, ini kalian bisa tarik ya. Ini tarik dengan ini ya. Ini kalian tarik. Nah, kalian bisa lihat ini naik ya ininya airnya. Nah, ini kan sebenarnya ada dua garis ya. Ini garis bawah, ini garis atas. Oke. Nah, kalian tarik sampai airnya itu sedikit di atas dari garis atas ini. Jadi maksudnya ini kan garis atas, jadi naikin dikit begitu. Setelah itu kalian tarik ini ya pompanya, lalu kalian ukur waktunya dari ini ya. Kalian ukur waktunya saat meniskus bawahnya itu, nah meniskus bawahnya itu sampai di garis atas begitu. Ini kalian ukur. Ups. Ya. Kalian ukur. Oke. Oke, masih ke bawah dia.
sampai ke dia ke garis bawah. Oke, sekitar segitu. Nah, di sini dapat sekitar 25,5 second gitu. Nah, untuk setiap alat belum tentu sama ya. Jadi uh, jangan khawatir kalau misalkan nanti waktu yang kalian dapat itu berbeda dengan yang didapatkan di sini begitu. Oke. Setelah kalian sudah dapat, nanti kalian ukur lagi. Jadi kalian pompa lagi begitu. Kalian pompa lagi, lalu lepas lagi, ukur lagi. Itu sampai nanti kalian dapat 5 data waktu begitu untuk air. Oke. Setelah kalian udah dapat 5 data waktu, ini kalian bisa copot ya. Ini kalian bisa copot dengan ini ditekan. Oke. Ditekan, hati-hati ya. Oke, ini tekan. Lalu ini kalian airnya ini kalian buang ke kontainer kecil ini. Gitu. Ini kalian sini ya. Oke. Ya, taruh aja situ. Oke. Nah, di sini biasanya itu di bagian U-nya di sini. Nah, di sini kelihatan nggak ya? Oke, di bagian U di sini biasanya masih ada airnya atau masih ada larutannya gitu. Jadi kalian bisa bersihkan dengan bantuan ini pipet pump lagi begitu. Jadi pakai pompa pipet lagi. Ini dari kayak gini, kalian taruh di sini ya. Taruh di sini. Nah, ini kalian tekan begitu. Ini kalian agak ke bawahin begitu. Oke, posisinya gini. Lalu kalian tekan. Nah, sini ada air yang keluar. Gitu. Jadi sampai kalau bisa sampai sekering mungkin itu ini ya. Tabung viskometer Oswald-nya begitu. Oke, setelah sudah kita masukkan di situ, nah ini kita taruh lagi ya. Ini kita tekan lagi di sini. Ini kita tekan. Nah, ini kita masukkan lagi di sini. Gitu. Oke, setelah itu kalian akan berpindah ke yang larutan pertama gitu. Jadi setelah air kalian pindah ke larutan pertama, nanti kalian ukur dulu densitasnya dengan piknometer. Ya, dengan piknometer ini. Sama kayak tadi, langkahnya sama kayak yang air tadi. Nah, setelah kalian ukur densitasnya, lalu kalian masukkan larutan pertama di tabungnya. Oh ya, nanti jangan lupa nanti piknometernya dikeringkan juga ya. Gitu, untuk nanti mengukur densitas yang larutan kedua begitu. Oke, ini kalian masukkan sama seperti tadi yang air, kalian masukkan di layar tabung yang besar gitu. Oke, ini kalian masukkan dengan jumlah yang sama kayak yang tadi gitu. Jadi kalian masukkan nanti ketinggiannya itu disamakan dengan tanda yang sudah kalian berikan waktu memasukkan air begitu. Oke. Ya, dikit lagi. Oke, ya kira-kira segitulah ya. Oke. Nah, sama ke tadi kita pompa dulu. Ini ya. Ini kita pompa. Oke, ini kita tarik. Nah, ini dia naik ke atas sampai ke garis sedikit di atas garis atas gitu. Jadi ke garis atas terus naik dikit baru kita tarik gitu. Nah, ini kita ukur waktunya. Oke. Hmm, oke. Ingat ya di meniskus bawahnya ya. Jadi yang bagian cembung ini sebenarnya agak cembung, cembung ke bawah gitu. Jadi kalian ukur yang bagian bawahnya begitu. Oke, ini sepertinya lebih lama dari yang tadi ya. Oke.
Oke, sekitar segitu. Nah, kita dapat sekitar 46,5 gitu. Sama kayak tadi air, kalau misalkan waktu yang kalian dapatkan itu berbeda, jangan khawatir karena memang setiap tabung itu bisa punya karakteristik yang berbeda-beda begitu. Simpelnya begitu. Oke, nah setelah kalian ukur waktunya, nanti kalian ambil lagi dengan pompa lagi, lalu ya lepaskan lagi, lalu kalian ukur waktunya itu sampai kalian dapat 5 data waktu begitu. Setelah kalian dapat 5 data waktu, kalian buang lagi ini, nanti kalian buang, lalu kalian lakukan hal yang sama untuk yang larutan kedua gitu. Nanti kalian dapatkan 5 data waktu juga begitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas untuk data dan pembahasan dari percobaan viskositas metode Ostwald. Oke, ini adalah data untuk hasil percobaan viskositas metode Ostwald dengan suhu di sini adalah 25 derajat Celcius. Nah, untuk jika kalian suhu yang kalian dapatkan itu adalah 24 derajat Celcius, maka di sini kalian tinggal ubah menjadi 24 derajat Celcius. Oke, selanjutnya ini untuk contoh perhitungan. Ya, ini data sebelumnya ya. Nah, hal yang perlu kalian hitung adalah densitasnya, densitas dari air dan larutan etanol yang kita gunakan. Ya, di sini untuk rumusnya seperti ini. Ya, kurang lebih ini sebenarnya sama untuk 60% etanol 60% dan 70%, hanya beda di indeksnya saja. Ya, lalu ini kita dapatkan hasilnya seperti ini. Dan kalau kalian perhatikan di sini hasil dari densitasnya itu semua 3 angka penting. Ya, ini harus kalian perhatikan karena di sini kan perhitungannya itu kalian menggunakan data percobaan. Berarti angka penting dari hasil percobaan tersebut, data tersebut harus kalian masukkan dan hasilnya juga harus mengikuti aturan angka penting seperti itu. Nah, karena di sini contohnya ya, untuk yang ini kan 49,09 kurang 22,94 itu kan hasilnya mungkin ya 20-an mungkin sekitar 96 mungkin ya, sekitar anggapnya seperti itu. Lalu itu kan berarti 4 angka penting ya. Lalu di sini 25,0 ya untuk volume peak no kan. Nah, berarti karena paling kecil itu 3 angka penting, berarti di sini hasilnya adalah 3 angka penting seperti itu. Oke. Lalu begitu juga untuk yang etanol 60% dan 70% karena di sini semua karena volume peak no-nya itu sama, berarti otomatis ya ini semua densitasnya itu 3 angka penting semua seperti itu. Oke, lanjut. Setelah kalian mendapatkan untuk densitasnya, kalian kalian bisa menghitung untuk viskositas dari etanol ya, 60% dan 70%. Nah, di sini untuk viskositas dari air yang kita gunakan itu adalah 0,89 milipascal second. Nah, untuk contoh perhitungan di sini kita gunakan yang data baris pertama ya. Nah, kalian sebenarnya ini bisa kalian gunakan untuk yang maksudnya ini kalian tidak harus baris pertama, tetapi bisa di salah satu dari antara kelima data ini, kelima baris ini seperti itu. Oke, contohnya seperti ini dan kita dapat 1,59 dan 1,42. Ini tetap menggunakan kaidah maksudnya aturan angka penting seperti itu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Tapi ya untuk viskositas air di sini itu tidak ini ya. Maksudnya ini adalah referensi, berarti ini kita bisa anggap sebagai angka seperti itu. Jadi tidak berpengaruh ke hasil angka penting di sini. Oke. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Ya. Untuk yang 60% dan 70% seperti ini. Nah, di sini kita selanjutnya perlu menghitung untuk rata-rata ya. Rata-rata, standar deviasi dan ketidakpastiannya.
Nah, untuk rata-rata ya seperti biasa tinggal kalian jumlahkan ya. Untuk jumlah dari ini, ya ini kita contohkan untuk yang 60% ya. Jumlahnya 7,96 ini kalau dihitung biasa dan dibagi 5 itu hasilnya 1,59. Tapi ini adalah hasil pembulatannya. Begitu. Kenapa? Karena di sini harus mengikuti angka penting di 7,96. Ini kan 3 angka penting, berarti ini juga 3 angka penting. Lanjut untuk ini juga ya standar deviasi kalian bisa gunakan langsung pakai software pengolah data ya. Nah, itu bebas bisa pakai Excel atau ya lain sebagainya lah. Begitu. Dan kita dapat sekitar 0,02 milipascal second. Nah, ini pembulatan juga ya. Nah, untuk ketidakpastiannya kan standar deviasi dibagi akar jumlah data. Gitu. Jumlah datanya itu 5 dan standar deviasi yang kita gunakan itu langsung yang bentuk fullnya ya. Ini kan bentuk pembulatan. Nah, yang kalian gunakan itu yang bentuk fullnya begitu. Dan kita dapat 0,009 milipascal second. Lalu untuk hasil dari viskositas etanol 60% itu adalah rata-rata plus minus ketidakpastiannya seperti itu. Berarti di sini kita dapatkan hasilnya seperti ini untuk yang etanol 60%. Ya, untuk ini adalah tabel hasil perhitungan viskositas etanol pada suhu 25 derajat Celcius. Oke, untuk di pembahasan kalian bisa menjelaskan beberapa hal ya. Jadi yang pertama itu kalian bisa jelaskan untuk data dan hasil analisis kalian terhadap data yang kalian dapatkan. Begitu. Lalu kalian bisa juga jelaskan untuk fisis apa yang terjadi pada percobaan kalian begitu. Nah, ini kalian kaitkan dengan dasar teori ya. Seperti itu. Lalu kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan di sini ya dari nomor 3 sampai 5 itu untuk menguji pemahaman kalian ya. Lalu kalian bisa juga jawab untuk apa saja faktor error dari percobaan Anda begitu. Nah, untuk percobaan ini untuk faktor errornya itu yang kalian cantumkan ya atau sebutkan itu adalah faktor error yang sulit untuk kalian hindari seperti itu. Contohnya saja deh. Contohnya itu kan misalkan fluktuasi suhu ya. Ya, fluktuasi suhu kan itu sulit untuk dihindari dengan setup yang ada. Jadi faktor error yang kalian sebutkan itu adalah faktor error yang sulit untuk dihindari dengan setup peralatan yang kalian gunakan seperti itu. Tadi contohnya adalah suhu, ya kan pastinya sulit untuk mengontrol suhu agar stabil ya dengan setup yang kita punya sekarang, yang kita gunakan seperti itu. Nah, lalu kalian bisa jelaskan kira-kira dari faktor error tersebut seberapa besar pengaruhnya terhadap hasil atau data yang kalian dapatkan seperti itu. Contohnya tadi suhu ya, fluktuasi suhu. Nah, itu kalian bisa jelaskan ini itu terhadap hasil viskositas yang kita dapatkan itu mungkin pengaruhnya itu sekitar cukup besar gitu. Misalkan mungkin perkiraan mungkin ada 5% gitu. Jadi menyimpang sekitar 5% gitu. Nanti kalian bisa jelaskan kalian dapat itu dari mana atau ya tidak harus secara kuantitatif setidaknya secara kualitatif kalian jelaskan begitu. Apakah besar atau kecil dan alasannya seperti apa, seperti itu. Lanjut untuk kalian juga bisa jelaskan apakah faktor error ini bisa kalian reduksi di percobaan berikutnya begitu, atau di jika kalian melakukan percobaan yang sama atau setidaknya mirip-mirip, apakah bisa kalian reduksi faktor error tersebut. Contohnya kalian bisa misalkan tadi kan faktor error suhu ya, fluktuasi suhu. Nah, mungkin kalau misalkan kalian melakukan percobaan yang seperti ini lagi, mungkin kalian akan tambahkan semacam instrumen pengontrol suhu, misalkan seperti itu ya. Nah, itu kan bisa aja seperti itu.
Dan atau ya ya kalian bisa jelaskan lah sekreatif mungkin kira-kira improvisasi apa yang bisa kalian yang mungkin dilakukan untuk mengurangi faktor error tersebut, seperti itu. Sekian penjelasan mengenai percobaan viskometri Oswald. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Laboratorium Fisika Dasar ITS agar tidak ketinggalan video praktikum fisika dasar lainnya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.